Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita untuk memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Iksan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Iksan yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan berdoa kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Aira, Alinda, Anggun, Adetina, Airin, Bunga, Chelsea, Cika, Citra, izin, Citra izin ya. Dara, Dio, izin. Prisa, Izin. Puji, Gugun, Karina, Hadir. Kaila, Muhammad Iksan, Naila, Hadir. Sylvia, Siti, Hadir. Siti Husnul, dan Jihan. Hadir. Oke ya, berarti 3 orang yang nggak masuk ya. Ada keperluan izin. Nah, kalian harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi hari ini adalah konversi lahan pertanian yang menjadi alih fungsi menjadi pemukiman. Nah, kalian harus semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke ya. Kalian nanti materinya diskusi harus aktif semua ya. Aktif semua dalam pembelajaran. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi bendungan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi bendungan. Nah, kemarin Ibu mau tanya, apa aja sih dampak negatif atau dampak positif dari pengaruh konversi lahan pertanian yang menjadi bendungan tersebut? Dampak positifnya penyimpanan air sebagai pengendali banjir, irigasi, produksi listrik, rekreasi. Dampak negatifnya, masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan harus mengungsi demi keselamatan. Oke, pinter ya Siti ya. Siti jadi bisa mengungkapkan bahwa masih ingat dengan materi minggu kemarin, dampak positifnya bisa untuk pengairan ya, listrik, sarana rekreasi, dan lain-lain. Dampak negatifnya jadi masyarakat yang terkena dampak bendungan harus pindah supaya keselamatannya terjamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konversi lahan pertanian yang menjadi pemukiman. Kenapa? Karena dampak dari pembangunan tersebut banyak masyarakat yang harus mengungsi atau pindah ke daerah lain supaya terselamatkan. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita perhatikan ke depan. Interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Nah, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk alih fungsi lahan dengan baik, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dengan baik,
menganalisis pengaruh perubahan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman terhadap antar ruang dengan baik, menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman terhadap interaksi antar ruang. Kelima, memiliki sikap syukur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Selanjutnya, alih fungsi lahan. Nah, kita akan membahas alih fungsi lahan pertanian yang menjadi pemukiman. Kalian bisa lihat gambar sebelah. Gambar apa yang sebelah kanan? Pertanian. Sawah. Kalau yang sebelah kirinya? Perumahan. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan video yang terdampak relokasi dari pemukiman tersebut ya. Sebentar. Silakan kalian amati video tersebut ya. Itulah yang pembangunan perumahan dampak dari relokasi pembangunan bendungan. Jadi, apabila relokasi penduduk itu dapat dilaksanakan sebelum Mei, insya Allah target kita semua untuk peresmian bendungan Kuningan sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu video Juli tambah. Tetapi untuk mengurangi bendungan pada akhir tahun 2020, lagi kami tetap mengharapkan serius kita semuanya untuk sukseskan program nasional, rencana nasional memiliki bendungan Kuningan pada tahun 2021. Itulah penayangan video dari pembangunan pemukiman yang terdampak bendungan Kuningan. Nah, ini ada satu video lagi, hasil dari pembangunan tersebut sudah selesai. Kita bisa lihat sekilas ya, perumahan relokasi Kawung Sari yang terdampak dari bendungan Kuningan. Assalamualaikum sahabat Kebahagiaan TV, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kali ini saya sedang berada di perumahan relokasi Kawung Sari, Kecamatan Ciberem. Suasananya cukup panas karena memang saya kesini pada siang hari. Dan ini seperti perumahan di perkotaan, tertata dengan rapi dan beberapa fasilitas umum sudah ada seperti masjid, sekolah, balai desa sudah selesai dikerjakan. Yuk ikuti saya untuk menelusuri perumahan ini.
itulah ya hasil tayangan dari video pertama, yaitu saat pembangunan untuk relokasi perumahan yang terdampak Bendungan Kuningan. Tadi video yang kedua yaitu yang sudah jadi. Apakah kalian ada yang pernah berkunjung ke daerah tersebut? Pernah. Gimana, udah tertata rapi? Rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi. Nah, alih fungsi lahan pertanian. Kemarin ada yang tahu alih fungsi lahan pertanian itu apa? Atau yang dinamakan konversi lahan? Ya, Naila? Apa? Fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Oke, jadi alih fungsi lahan itu yaitu perubahan fungsi sebagian atau semua dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif ya. Nah, proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor eksternal, yaitu kependudukan, ekonomi, faktor internal, faktor kebijakan. Nah, kalau faktor kebijakan ini Bendungan Kuningan maupun perumahan itu adalah aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, menurut data dari Badan Pertanahan Nasional, penyusutan lahan di Jawa setiap tahun 150 sampai 200 ribu hektar mengalami penyusutan. Ya, disebabkan karena apa? Banyak petani yang melepas hak miliknya atas tanahnya, yaitu karena untuk apa? Satu, kebutuhan akan biaya di mana perawatan dan penghasilan. Kedua, kondisi tanah kurang bagus ya. Nah, ada juga beberapa faktor penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu karena luasnya lahan. Kedua, pendapatan, mungkin dengan dijual untuk pemukiman pendapatannya lebih tinggi ya. Jumlah tanggungan keluarga. Mereka yang melepaskan lahan pertanian yaitu untuk membiayai keluarganya, biaya pendidikan, biaya hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, harga lahan saat dijual, ada kemungkinan dengan penggusuran tersebut, lahan yang dijual itu harganya di atas rata-rata di atas harga standar. Yang kelima, jarak ke pusat kota. Nah, salah satu contoh Desa Kawungsari. Apakah dekat ke pusat kota Kuningan? Jauh ya, itu jauh. Jadi yang keenam, ketersediaan infrastruktur. Nah, apa aja dampak konversi lahan pertanian menjadi pemukiman? Salah satunya, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, berkurangnya resapan air, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, dan tingginya angka urbanisasi. Nah, ada beberapa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, yaitu satu, memperkecil peluang terjadinya konversi, mengembangkan pajak tanah progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah yang terlantar, mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan, dan perdagangan, misalnya pembangunan rumah susun. Yang kedua yaitu mengendalikan kegiatan konversi lahan, membatasi konversi lahan yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja, pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi. Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, perumahan pada kawasan yang kurang produktif. Jadi sebaiknya kalau menggunakan lahan pertanian itu yang kurang produktif.
Kayak kemarin daerah sana kan kurang produktif ya, sawah tersebut hanya mengandalkan tada hujan. Jadi mereka menanam sawah tersebut pas saat musim hujan karena sarana irigasinya kurang, makanya dibangunlah proyek Bendungan Kuningan. Yang ketiga yaitu pengendalian konversi lahan dengan instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan ketentuan sanksi yang memadai. Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat. Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah. Instrumen rencana tata ruang wilayah dan perizinan. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi tentang konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Di situ Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dan artikel. Silahkan kalian baca artikel yang sudah Ibu bagikan. Ini lembar kerjana, kerjakan ya per kelompok, silahkan diskusikan. Cari sumbernya, materinya, apakah dari artikel yang Ibu berikan, atau dari internet, atau dari buku paket, maupun sumber yang lainnya. Ada yang bawa handphone? Ada. Silakan kalian bisa browsing atau mencari dari internet. Udah semua dibagikan? Ya, diskusikan kelompok ya. Bagi. Ibu kasih waktu 20 menit itu 10 menit untuk kamu diskusikan, 10 menit untuk mempresentasikan di depan. Sekali kuing bayi si anak. Apakah konversi lahan pertanian dapat dicegah? Konversi lahan pertanian tidak dapat dicegah ya, karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Ya. Silakan diskusikan. Nah, apakah kalian ada yang sudah wawancara ke masyarakat atau mungkin ada saudara kalian yang pindah dari lokasi bendungan tersebut ke perumahan yang terdampak? Cung yang udah wawancara? Cung. Ya, Neng? Bu, apa katanya? Bu, kata saudara yang terkena dampak relokasi pemukiman mendapatkan ganti rugi yang lebih besar karena harga tanah dibeli dengan harga yang lebih tinggi di atas harga standar, terus mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Oke, bagus ya. Jadi harga yang dibeli itu melebihi harga standar sehingga mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Ada lagi? Oh, ini. Airin? Lingkungan baru jadi lebih tertata rapi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan yang lainnya. Oh, jadi lingkungannya lebih tertata rapi. Tadi kalian bisa melihat dari video ya. Sudah tertata rapi. Ada lagi? Satu lagi? Oh ya, Neng? Silakan. Lahan pertanian jadi berkurang dan masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan. Oh, katanya lahan pertaniannya jadi berkurang, jadi masyarakat itu kehilangan pekerjaan. Mungkin yang tadinya buruh tani ya, dengan lahan pertaniannya berkurang beberapa persen, sehingga masyarakat itu kehilangan mata pencahariannya. Ayo diskusikan, silakan per kelompok ya. Cok, dikerjakan, diskusikan.
Nanti kalau sudah selesai didiskusikan akan dipresentasikan ke depan ya. Oke. Ini kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 4 mah yang ini, Neng. Ini apakah pengaruh alih fungsi ampenan menjadi pemukiman tersebut? Ini jawabannya. Ini ya, yang ini ya. Nanti siapa yang bertanya gitu siapa? Silahkan ya. Diskusikan ditulis biar enggak ini. Silakan per kelompoknya ya, diskusikan. Siapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada teman kalian ke depan, silakan siapkan untuk bertanya, bisa menambahkan, bisa menyanggah ya. Ibu harapkan kalian aktif ya semua. Jadi dalam setiap pembelajaran itu harus aktif, apalagi dalam diskusi. Ada yang punya saudara di perumahan Kawung Sari? Punya. Oh, kemarin makanya interview ya, wawancara ke saudara sendiri. Nanti bikin laporannya ya, yang kalian presentasikan, buat laporannya tulis nama kelompoknya. Silakan, ada yang udah selesai? Belum. Kelompok 1 udah? Belum, Bu. Belum? Cung, ada yang udah selesai? Iksan, kelompok 1 udah naik? Belum, Bu, sedikit Belum, lagi. sedikit lagi, silakan. Apa pengaruh dari apa pengaruh dari alat fungsi? Udah kelompok 1 siap? Dikit lagi? Belum selesai? Udah? Oke, siap. Kelompok 1 silakan presentasikan di depan, perwakilan 2 orang. Yang kelompok yang lainnya boleh menanggapi, bertanya ya, atau mau menambahkan, menyanggah, silakan.
Cok sambil duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alih fungsi pertanian ke non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian disebabkan karena faktor 1. Faktor eksternal, adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Yang kedua, faktor internal, kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Yang ketiga, faktor kebijakan, aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Faktor-faktor apa yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman? Yang ke-1, kebijakan, aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Karena masyarakat yang terdampak dari bendungan Kuningan membutuhkan pemukiman. Yang kedua, faktor kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkat, pemerintah tanah harus perumahan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor sosial budaya. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menyanggah? Silakan. Karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya untuk biaya pendidikan, mencari pekerjaan non-pertanian, atau lainnya, membuat petani tidak menjual sebagian lahan pertaniannya. Ada yang mau bertanya? Gimana? Yang bertanya siapa tadi? Puji. Gimana Puji jawabannya? Sudah cukup jelas? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada itu satu. Menambahkan contoh faktor sosial budaya yaitu Mau menambahkan. perubahan perilaku konsumtif dan gaya hidup bermasyarakat dalam hal mencakup sandang dan papan. B. Perubahan masa pencahayaan yang pertanian menjadi karyawan pabrik atau lainnya karena kayunya. Udah. Jadi untuk faktor sosial budaya katanya untuk apa? Perilaku konsumtif dan Jadi seumpamanya perilaku konsumtif orang-orang itu kebutuhannya kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin satu dari faktor pekerjaan, orang yang tadinya pertanian dia beralih pengen bekerja di sebuah perusahaan atau di pabrik atau di perusahaan yang lain. Jadi tidak mau mengandalkan dari lahan pertanian atau itu ya. Ada lagi? Udah? Silakan tanyakan lagi, kalau tidak ada gantian untuk presentasikannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, bagus ya Naila sama Iksan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Gugun sama siapa yang ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ahli fungsi lahan pertanian ke pemukiman. Dari artikel yang telah dibaca, ada beberapa desa yang terdampak menempati kawasan relokasi pemukiman. Ada 2 desa, yaitu Desa Kawungsari dan Desa Randusari, Kecamatan Ciberem. Beberapa desa yang dibangun pemerintah untuk masyarakat yang terdampak dari proyek pembangunan Bendungan Kuningan. 444 unit rumah dibangun di atas lahan 11 hektar, yakni 361 kakak dari Desa Kawungsari dan 83 kakak warga Desa Randusari. Ada yang mau bertanya atau bersanggah? Silakan. Atau desa apa dibangunnya lahan pemukiman warga yang terdampak bendungan? Desa Sukarapih, Kecamatan Ciberem. Ya. Jadi di Desa Sukarapih, Kecamatan Ciberem ya. Nah, kalian mungkin yang rumahnya dekat ke situ bisa berkunjung ya, melihat-lihat perumahan yang terkena relokasi dampak dari pembangunan Bendungan Kuningan. Terus tanyakan lagi, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi atau ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Ada? Oh, ada katanya. Diberikan gratis bila tidak dijual ke orang lain selama 5 tahun. Oh, jadi pemerintah menyediakan perumahan yang terdampak relokasi dampak bendungan ya. Diberikan secara gratis tapi harus ditempati selama 5 tahun berturut-turut, tidak boleh dijual ya. Betul. Oke. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ibu harapkan kalian yang belum bertanya, silakan untuk aktif bertanya ya. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat akibat dari alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman. Dampak positifnya adalah tersedianya lahan untuk bermukim masyarakat, tersedianya perumahan yang masih berudara relatif sejuk, perumahan lebih tertata rapi, terciptanya lingkungan pemukiman bagi penduduk karena pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Dampak negatif, menurunnya produksi pangan, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, berkurangnya lahan resepan air. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Masyarakat yang terdampak dari bendungan dan pindah ke permukiman baru, bagaimana dengan mata pencaharian para petani dan kawasan sudah berkurang? Ada yang berdagang kecil-kecilan di rumah baru, dan ada juga yang bekerja mencari ke kota atau ke Jakarta. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutupnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Yang kedua, menurunnya produksi pangan nasional. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Yang ketiga, mengancam keseimbangan ekosistem dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya. Sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Yang keempat, prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Untuk membantu peningkatan produk pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. 6. Harga pangan semakin mahal. Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. 7. Tingginya angka urbanisasi. Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah angka urbanisasi meningkat. Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Dampaknya? Udah paham? Sudah? Tidak ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oh, berarti udah paham semua ya dari penjabaran dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ditutup, Neng. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah presentasi ke depan. Bagi yang sudah aktif, Ibu apresiasikan, bagus ya. Bagi yang belum, Ibu harapkan di pembelajaran selanjutnya kalian lebih aktif lagi, jangan diem aja jadi pendengar ya. Harus aktif dalam menjawab soal-soalnya atau berdiskusi dengan yang lainnya, harus aktif ya. Silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya, laporannya mana per kelompok ini, sama LKPD-nya mana? LKPD-nya aja, bukan yang selembar. Dah, copot, dah. Ada lagi? Dah. Oke. Ini hasil diskusi kelompoknya, nanti Ibu nilai ya. Tadi Ibu udah melihat mana saja yang aktif, mana saja yang diam ya. Jadi penilaian itu tidak hanya dari nilai ini aja, dari sikap kalian ya. Sikap kalian selama pembelajaran itu kalau aktif otomatis ada tambahan nilainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini? Ya, silakan. Budaya, pendudukan, pemanfaat lahan dan aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat yang terkena dampak bendungan sehingga membutuhkan pemukiman untuk tempat tinggal. Oke, jadi alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman itu disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, kependudukan, dan pemanfaatan lahan. Nah, tadi kita udah membahas relokasi yang terdampak bendungan. Otomatis masyarakat yang terdampak bendungan membutuhkan pemukiman untuk tempat tinggal. Nah, sekarang kesimpulan dari semua materi yang diajarkan hari ini, yang dipelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Cika, silahkan.
kalibrasi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan? Bahwa ada beberapa dampak ya alih fungsi lahan pertanian itu. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil ya. Yang kedua, petani dan buruh akan kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang hijau. Ya otomatis yang tadinya kita bisa melihat hamparan sawah hijau yang berubah menjadi pemukiman otomatis akan hilang berapa persen ya. Yang keempat, berkurangnya resapan air. Dengan dibangunnya perumahan atau pemukiman, resapan airnya akan berkurang. Nah, sarana dan prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Yang tadinya masyarakat punya cangkul, punya mesin pembajak ya, dengan dialih fungsikan pemukiman otomatis menjadi kurang terpakai. Nah, untuk materi hari ini paham? Bisa dimengerti? Kalian senang berdiskusi hari ini? Nah, tapi Ibu harapkan kalau setiap pembelajaran itu kalian harus aktif ya, jangan diem aja. Nah, untuk selanjutnya kalian akan post test ya. Silahkan dikerjakan. Ibu akan memberikan dari pembelajaran hari ini post test sebanyak 5 soal, 3 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Silakan di kertas selembar, kasih nama sama kelas. Ibu akan membagikannya. Dikerjakan. Post testnya 1, 2, 3 ke sana ya, 4, 5. 5 orang. Silakan dikerjakan. Bukunya ditutupkan. Buku paketnya silakan. Cuma 5 soal. Oh, cuma 4 ya. Buku paketnya silakan ditutup, jangan nyontek ya, kerjakan soalnya.
Sok dikerjakan. Nah, di soal itu kan ada numerasi perhitungan ya. Lahan pertanian yang tadinya berapa hektar dibangun untuk bendungan Kuningan dan perumahan otomatis berkurang. Nah, hasil panennya otomatis berkurang juga. Jadi berapa persen? Yang tadinya setahun itu berapa 100 ton, tiba-tiba berkurang, otomatis pertaniannya hasilnya juga berkurang. Jadi kalian udah selesai? Udah selesai? Silakan dikumpulkan. Yang itunya aja sama itu. Iksan, yang lainnya. Ini. Ya, kasih nama tuh. Kasih nama. Udah selesai, silakan dikumpulkan. Iya. Udah. Ya, udah nih. Udah semua? Sok kumpulkan. Oke, udah semua ya. Nanti Ibu akan nilai ya, apakah kalian dari hasil pembelajaran itu menyerap atau mengena ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan pesan moral, yaitu bahwa belajar tidak dicapai secara kebetulan ya. Jadi itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Tetap semangat dan tekun dalam melakukan hal apapun ya. Untuk materi minggu depan ya, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Materi minggu depan kalian pelajari tentang mobilitas sosial. Baca-baca dulu ya. Nanti kalau Ibu pas menjelaskan itu, kalian pas pembelajaran itu bisa mengerti ya. Silahkan ditutup dengan berdoa. Iksan tutup dulu sebelum pembelajaran diakhiri, ditutup dengan berdoa. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.